Selamat siang, selamat datang di Mata Ana. Saya Lediana Safira, tuan rumah Mata Ana. COVID-19 datang sebagai angsa hitam, seketika membuat ekonomi menjadi muram. Opsi kebijakan bank sentral yang terbatas, disertai ruang defisit fiskal yang terkuras, mendesak pembuat kebijakan mencari pertolongan dari luar. Walaupun negara lain sama-sama sedang terhajar. Kita perlu bekerja mengutamakan kepentingan bersama, alih-alih sikut-menyikut ego semata. Bisakah bank sentral bergerak cepat dan sigap agar nilai tukar tidak tergagap? Inilah Mata Ana, peran kerjasama internasional bank sentral dalam mitigasi dampak COVID-19. Terjadi sangat berbeda dengan krisis global 2008, apalagi dengan krisis Asia. Memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Kerjasama internasional antar bank sentral bukanlah merupakan isu baru. Berawal dari kekhawatiran akan munculnya risiko sistemik akibat meningkatnya interdependensi sistem keuangan antar negara, bank sentral dituntut untuk melakukan kolaborasi. Capstone menggunakan istilah konsolidasi dan atomisasi untuk menggambarkan keadaan sistem keuangan global saat ini. Konsolidasi ditunjukkan dengan munculnya institusi keuangan too big to fail, seperti Lehman Brothers, yang kompleks, serta beroperasi pada skala internasional. Sementara itu, atomisasi dapat dilihat dari adanya pengalihan sebagian paparan risiko kepada pelaku pasar keuangan lainnya, seperti rumah tangga, melalui derivatif kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas negara pada derajat tertentu. Secara umum, terdapat 6 bentuk kerjasama internasional, yaitu pertukaran informasi, di mana setiap bank sentral dapat diminta untuk menyediakan data umum, seperti outstanding credits, volume pinjaman baru, dan regulasi bank sentral. Yang kedua adalah standarisasi konsep, di mana berbagai data yang telah dikumpulkan oleh setiap bank sentral dapat dibandingkan atau dilengkapi, guna memberikan data yang komprehensif dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan fungsi bank sentral. Yang ketiga adalah pertukaran outlook perekonomian, baik jangka pendek maupun menengah, yang dapat membantu bank sentral untuk menentukan langkah kebijakan di masa depan. Yang keempat adalah standarisasi regulasi. Ini berkaitan dengan peran bank sentral sebagai regulator dan pengawas sistem keuangan dalam menentukan standar dan praktik global untuk mengurangi risiko munculnya race to the bottom. Yang kelima adalah commonly agreed action, merupakan kerjasama yang paling sulit untuk dicapai, karena memerlukan persetujuan semua negara yang terlibat untuk berkomitmen menerapkan sebuah tindakan, seperti aturan dasar maupun intervensi pasar falas atau suku bunga. Yang keenam adalah fasilitas likuiditas darurat, di mana bank sentral dapat memberikan fasilitas kredit jangka pendek kepada bank sentral lain, guna memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Koordinasi lintas negara menjadi sebuah kebutuhan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Bank Indonesia kerap kali berkoordinasi dengan bank sentral negara lain. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 57 Ayat 1, BI dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Posisi BI dalam kerjasama tersebut diperkuat oleh Pasal 57 Ayat 2, yang menyatakan bahwa BI dapat bertindak untuk dan atas nama RI dalam kerjasama internasional atau keanggotaan dalam suatu lembaga internasional.
Ya, untuk memperdalam peran BI dalam kerjasama internasional, pada siang hari ini telah hadir bersama kita di studio melalui teleconference Bapak Ivan Devara, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, dan Bapak Khairul dari Kementerian Keuangan. Selamat siang, Pak Ivan dan Pak Khairul. Selamat siang Mbak Ana, apa kabar? Ya, pertama saya ingin ke Pak Ivan. Bapak Ivan, bisa tolong dijelaskan sejauh ini area kerjasama internasional apa saja yang menjadi kewenangan Bank Indonesia? Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Mbak Ana sudah sedikit menjelaskan ya mengenai kerangka kerjasama internasionalnya Bank Indonesia. Secara bentuk Mbak Ana, KIBI itu bisa terbagi menjadi 3, bilateral, regional, maupun multilateral. Dan perlu juga diperhatikan bahwa KIBI ini bisa dilakukan atas nama BI sendiri, maupun BI yang mewakili pemerintah. Yang BI mewakili pemerintah mungkin bisa lebih dijelaskan ya oleh Pak Irul dari Kementerian Keuangan. Atas nama BI sendiri di bilateral, kita salah satu atau salah dua fokusnya adalah JPKI dan LCS. JPKI atau Jaring Pengaman Keuangan Internasional ini mudahnya berperan sebagai support bagi cadangan devisa kita. Makanya sering dikatakan sebagai second line of defense dalam stabilitas moneter dan keuangan. Lalu first line-nya apa? First line-nya adalah CADEV itu sendiri. Kalau Mbak Ana ingat, di bulan April lalu, Gubernur Bank Indonesia Pak Peri menyampaikan kerjasama dengan The Fed, repo line senilai 60 miliar US dollar. Itu adalah salah satu bentuk dari JPKI Mbak Ana. Namun ini belum diaktifkan, baru diaktifkan jika terjadi masalah dalam likuiditas US dollar. Bentuk lain dari JPKI, kita juga ada repo line dengan Singapura, ada BCSA dengan Korea, Australia, Tiongkok, ada LC-BCSA dengan Malaysia, dengan Singapura, lalu juga ada JPKI yang sifatnya koordinasi antara BI dengan Kementerian Keuangan, yaitu BSA dengan Jepang. Tapi Pak Ivan, sebelumnya saya pernah membaca mengenai LCS. Itu bagaimana Pak Ivan? Untuk LCS, Local Currency Settlement, ini didasari dari penggunaan USD yang sangat besar. Terlalu besar bahkan di ekspor-impor kita. Lebih dari 85% dari impor kita dan lebih dari 90% dari ekspor kita itu masih menggunakan US dollar dalam penyelesaian transaksinya. Dan LCS ini ingin mengganti US dollar tersebut atau mengurangi penggunaan US dollar tersebut dengan mata uang lokal. Dan ini sudah dilakukan dengan Malaysia, dengan Thailand, lalu juga masih dalam proses dengan Jepang dan Filipina. Seperti itu. Untuk yang di regional, kita ikut beberapa forum ya. Ada CISEN, ada SINZA. Keduanya ini fokus ke capacity building. Lalu kita juga ikut SCBF. Ini menekankan pada policy option dan implikasinya. Seperti itu. Lalu, untuk yang regionalnya ada yang menarik menurut saya itu MEAP. Ini 11 bank sentral dan otoritas moneter di Asia Timur dan Pasifik ya. Produknya itu ini menarik ABF, Asian Bond Fund. Terbagi atas 2 tahap nih, Asian Bond Fund 1 dan 2, ini 2003 dan 2004. Di mana untuk pertama kalinya bank sentral ini mengalokasikan sedikit dari CADEV mereka untuk investasi kolektif di pasar obligasi domestik. Jadi fokusnya memang untuk mengembangkan dan memperdalam pasar obligasi domestik. Untuk ini selanjutnya yang multilateral ya, kita ikut 2 forum, ada NGFS, ada BIS. NGFS ini baru kita masuki akhir tahun lalu ya, resmi sebagai anggota. Ini emang fokusnya adalah menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang green, ramah lingkungan, juga berkelanjutan. Untuk yang BIS, Bank for International Settlement, mungkin udah banyak yang tahu ya, perannya adalah bank bagi bank sentral, juga ada forum kerjasama di bidang stabilitas keuangan, dan pengaturan bank. Dan mereka cukup tanggap dalam menangani pandemi COVID ini, di mana sudah ada beberapa keputusan untuk menunda pelaksanaan dari Basel III dan aturan-aturan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ketika kita membicarakan kebijakan moneter, sudah pasti tidak bisa dipisahkan dari kebijakan fiskal. Bapak Khairul, kita sering kali menyaksikan dalam pertemuan-pertemuan G20 maupun IMF, BI juga ikut andil mendampingi Kementerian Keuangan di dalamnya. Sebenarnya, kerjasama internasional seperti apa yang melibatkan kedua institusi tersebut? Dan bagaimana pembagian perannya? Baik,
Seperti Mbak Ana telah jelaskan sebelumnya, bahwa satu dari 6 bentuk kerjasama Bank Sentral lakukan, yakni fasilitas likuiditas darurat atau jangka pendek. Misalnya dalam hal ini adalah fasilitas pinjaman CMIM atau Chiang Mai Initiative Mutualization oleh ASEAN Plus 3 merupakan bentuk produk dari atas kerjasama yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral atau BI sebagai eksekutor. Seperti penjelasan Bang Ivan sebelumnya, bahwa BI juga dapat mewakili pemerintah dalam forum kerjasama internasional, seringkali dalam hal ini bersama Kementerian Keuangan, dalam tingkat regional, bilateral, maupun multilateral. Seperti tidak dalam layar, kerjasama tingkat regional yang Indonesia ikuti, antara lain ada 3. Yang pertama ada ASEAN, yakni Asosiasi Negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari 10 negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua ada ASEAN Plus 3, 10 negara ASEAN ditambah negara lain, yakni Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Adapun 2 produk utama, yakni CMIM dan APMI. Ketiga ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, terdiri dari 21 negara di lingkar Samudra Pasifik yang bertujuan sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota. Sedangkan untuk kerjasama di tingkat multilateral, Indonesia tergabung antara lain dalam yang pertama di IMF, International Monetary Fund, dan World Bank. Kedua lembaga yang sama-sama di bawah naungan PBB yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup di negara anggota. Fokus di sini berbeda. IMF berfokus untuk jangka pendek, sedangkan untuk World Bank untuk pembangunan jangka panjang. Kemudian ada Group of 20 atau G20, terdiri dari 9 negara berkembang, 10 negara maju, dan 1 Uni Eropa. Organisasi ini merupakan wadah untuk komunikasi, diskusi terkait permasalahan ekonomi di dunia, yang menjadi isu bersama saat ini adalah yaitu COVID-19. Kemudian ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yakni bertujuan untuk menetapkan dan mendesain sebuah kebijakan. Organisasi ini seringkali powerful dan menjadi syarat untuk patokan negara untuk investor-investor luar negeri untuk masuk ke dalam suatu negara, karena anggota dari OECD ini adalah negara-negara maju di Eropa, Amerika Utara. Perwakilan dari Asia sendiri hanya ada 2 sampai saat ini, yakni Jepang dan Korea Selatan. Untuk Indonesia sendiri belum menjadi anggota, masih menjadi key partner. Yang terakhir ada organisasi Islam atau OIC, Organization for Islamic Cooperation, terdiri dari negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam di 57 negara totalnya. Isu yang saat ini dibicarakan adalah untuk meningkatkan ekspor. Baik, terima kasih Bapak Khairul atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam peran kerjasama internasional dalam hal mitigasi dampak COVID-19 dengan narasumber saya lainnya, yaitu Bang Kevin, perwakilan dari Asian Development Bank, serta Bang Iwan, pengamat ekonomi. Namun, kita akan break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Mata Ana. Saya telah membajak video conference yang sedang kalian lakukan. Tapi harap tenang, saya hanya ingin mengungkapkan pendapat saya. Selama ini, saya banyak mengamati video conference yang dilakukan oleh para aparatur negara dalam mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Tapi, saya sebagai masyarakat biasa merasa bahwa Bank Indonesia dan pemerintah belum terlihat melakukan sesuatu yang serius untuk menangani kasus COVID-19 yang sekarang ini menjadi fokus masalah utama kita. Mohon kesediaan Bapak Ibu selaku pengambil kebijakan bisa berperan lebih aktif lagi serta cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan untuk menangani masalah ini.
Terima kasih. Silahkan lanjutkan pembicaraan kalian. Indonesia resmi mengumumkan pasien positif COVID-19 pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020. Lalu, bagaimana perkembangan COVID-19 serta dampaknya terhadap perekonomian saat ini? Saya telah terhubung dengan Bang Kevin, perwakilan dari ADB, serta Bang Iwan, pengamat ekonomi. Selamat siang Bang Kevin, selamat siang Bang Iwan. Selamat siang, Mbak Ana. Saya ke Bang Kevin terlebih dahulu. Bang Kevin, bisa kasih kita gambaran dampak COVID-19 terhadap stabilitas perekonomian Indonesia sekarang ini seperti apa, Bang? Oke, saya akan coba jelaskan sepengetahuan saya, Mbak Ana. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian Asia dan dunia sangatlah besar. Dampak ekonomi ini secara umum terjadi karena dua hal, Mbak. Yang pertama, karena pembatasan sosial yang pemerintah lakukan secara masif untuk flattening the curve, seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Sehingga jumlah pasien yang sakit tidak melebihi kapasitas fasilitas medis kita. Serta kedua, karena biaya penanganan medis yang cukup besar. Nah, secara agregat, jelas bahwa COVID-19 memperlambat perekonomian Indonesia dan dunia. Namun perlu dicatat bahwa sebenarnya dampak perekonomian ini juga akan berbeda terhadap industri yang berbeda. Terdapat beberapa industri yang terkena paparan tinggi, paparan menengah, serta paparan rendah. Detailnya dapat kita lihat pada gambar terlampir yang kami kutip dari Moody's. Industri otomotif, penginapan, restoran, rekreasi dan hiburan, serta transportasi diperkirakan mengalami penurunan omset hingga lebih dari 30%. Beberapa industri seperti energi, kimia, pembiayaan perumahan, penurunan omsetnya berkisar dari 10 sampai 30%. Sementara, ada beberapa industri seperti telekomunikasi, utilitas, packaging, layanan teknologi, serta kesehatan yang terpapar rendah dengan penurunan omset kurang dari 10%. Nah, satu hal penting juga, Mbak Ana, yang perlu kita catat adalah belum dapat dipastikannya kapan pandemik ini akan berakhir. Banyak ahli telah membuat model untuk memperkirakan kapan penurunan masa penyebaran COVID-19 berakhir. Namun, satu-satunya cara untuk mengakhiri wabah ini adalah dengan penemuan vaksin yang efektif. Dan kapan penemuan vaksin itu dapat terrealisasi belumlah pasti. Jadi masih belum dapat dipastikan ya Bang Kevin, kira-kira kapan COVID-19 ini akan berakhir? Betul Mbak Ana, saat ini kita hanya dapat memproyeksikan dampak ekonomi terhadap dunia. Tim peneliti kami di ADB memproyeksikan Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan sebesar 2,5% di tahun 2020 dengan inflasi yang cukup terjaga di tingkat 3%. Sementara di 2021, ekonomi akan pulih dengan estimasi pertumbuhan sebesar 5% dengan inflasi 2,8%. Kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Tenggara yang bertumbuh 1% pada 2020 dan 4,7% pada 2021. Hal ini hampir serupa dengan prediksi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berisi orang nomor 1 dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, di mana ekonomi Indonesia diperkirakan bertumbuh sebesar 2,3% pada 2020. Walaupun masih terdapat worst case skenario yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 0,4%. Dan Mbak Ana, izinkan saya membahas sedikit mengenai kondisi perekonomian dunia karena ada sedikit hal yang menarik. Apakah boleh? Baik Bang Kevin, 1 menit. Oke, baik, terima kasih. Ada hal yang cukup menarik, yaitu IMF merevisi economic outlook-nya dengan cukup ekstrim. Seperti bisa kita lihat pada gambar terlampir, pada Januari 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 sebesar 3,3%, dengan detail untuk negara maju dan negara berkembang seperti tabel terlampir. Namun, pada April 2020, hanya berselang 3-4 bulan, IMF merevisinya menjadi minus 3%. Jadi, dari positif 3,3 menjadi minus 3%, terdapat selisih sebesar 6,3%.
Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak yang dibawa COVID-19 terhadap perekonomian dunia. Oke, saya sekarang ingin ke tamu saya yang lain, Bang Iwan. Selaku pengamat ekonomi, saya ingin minta tanggapannya, Bang. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara maju seperti Jerman, Korea Selatan dicap berhasil membatasi penyebaran COVID-19 di negaranya. Terlepas itu, mereka juga telah menjalin kerjasama internasional untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasionalnya. Adakah lesson learned yang dapat kita ambil dari negara-negara maju ini? Ya, benar Mbak Ana. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara di Eropa untuk menekan kasus COVID-19 ini. Nah, Jerman merupakan salah satu negara yang mengalami kasus cukup banyak ya, sekitar 176 ribuan. Tetapi kalau kita melihat fatality rate-nya itu hanya sekitar 1,6% saja. Kalau dibandingkan misalnya dengan Italia, fatality rate-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 12%. Nah, kenapa Jerman bisa begitu? Setidaknya ada 3 hal yang mereka lakukan. Itu yang pertama, Jerman beraksi dengan cepat dan tepat terhadap penanganan COVID-19 ini, sehingga dampaknya dapat dihambat. Yaitu salah satunya yaitu dengan melakukan tes secara masif terhadap orang yang bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Yang kedua itu mereka menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup memadai sehingga orang yang terjangkit ini dapat dirawat sehingga mereka bisa pulih kembali. Dan yang ketiga itu merupakan poin yang paling penting, yaitu kebijakan social distancing pemerintah yang ditaati oleh masyarakatnya. Nah, sejauh ini memang banyak negara di Eropa udah mulai melonggarkan lockdown ini. Salah satunya Jerman, jadi aturan lockdownnya dilonggarkan sehingga kayak seperti toko-toko, sekolah, museum, dan gereja mulai dibuka. Dan bahkan hotel dan restoran pun juga diizinkan untuk dibuka. Nah, kalau kita melihat kasus di Korea Selatan, memang mirip kasusnya seperti di Jerman. Itu mereka melakukan tes masif dan juga melakukan social atau physical distancing. Nah, hal yang mereka lakukan yang penting juga adalah mereka melakukan namanya contact tracing. Jadi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Jadi maksudnya contact tracing ini adalah berupa seperti laporan gitu. Jadi ketika ada suatu orang yang masuk sebuah daerah yang rawan, atau zona merah, mereka mendapatkan notifikasi pesan singkat. Ya, jadi mereka bisa tahu gitu atau lebih berhati-hati ketika masuk ke zona merah itu. Nah, kalau kita bandingkan antara Korea Selatan dengan USA, sebenarnya USA itu kurang dalam kontak tracingnya. Sama halnya juga dengan Indonesia itu. Jadi kita kurang kontak tracingnya. Kalau kita dibandingkan dengan negara yang berkembang seperti Vietnam, kita masih cukup kalah gitu. Sehingga kalau kita lihat kurvanya, kita masih meningkat ya. Jadi terus meningkat kasusnya. Nah, kalau kita lihat langsung dari segi keuangan ataupun kerjasama kebijakan internasional gitu. Nah, yang dilakukan oleh Bank Sentral di Eropa atau ECB gitu ya. Nah, yaitu agar setiap bank sentral dapat mengatur fasilitasnya untuk menjaga kecukupan likuiditas mata uang domestik bagi aset berharga yang dipegang oleh bank sentral lainnya. Jadi mereka menyediakan fasilitas likuiditas ini. Selain itu, bank sentral juga bisa gitu. Jadi kebijakannya mengembangkan jalur swap valuta asing dengan bank sentral lainnya, sehingga bisa jaga ketersediaan likuiditas. Sehingga kalau misalnya ada kebutuhan likuiditas yang mendadak, mereka bisa pakai jalur swap valuta asing ini. Dan kalau misalnya dalam keadaan yang sangat parah, mereka bisa mencari sumber backstopnya ke lembaga internasional. Maksudnya mereka bisa mencari sumber pendanaan jangka pendek ke lembaga internasional seperti IMF ataupun World Bank gitu. Jadi secara umum tantangan yang dihadapi oleh semua negara itu ada 3 sih sebenarnya. Yang pertama itu di sektor kesehatan, sektor keuangan, dan juga sektor ekonomi. Nah, oleh sebab itu pemerintah juga dan bank sentral harus bekerja sama nih dan berkoordinasi untuk mengambil kebijakan yang cukup efektif. Salah satunya kalau yang menjadi
pokok pembahasan kita kerjasama internasional, mereka bisa menjalin kerjasama internasional dengan lembaga lain atau bank sentral lain, begitu. Menarik sekali Bang Iwan, bahwa ternyata pada akhirnya dalam penanganan COVID-19, kebijakan bank sentral hanya dapat memberikan efek yang optimal ketika dibarengi dengan konsistensi upaya dari berbagai entitas pemerintah. Nah, kalau begitu kira-kira kerjasama internasional seperti apa yang perlu ditingkatkan oleh institusi lembaga negara seperti BI untuk memitigasi dampak COVID-19? Bang Iwan, tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Mata Ana. Ya, kembali lagi di Mata Ana. Bang Iwan, bagaimana tanggapannya? Kerjasama internasional seperti apa yang perlu ditingkatkan oleh BI? Ya, menarik sekali iklan tadi ya. Kita harus tetap menjaga diri dan tetap di rumah aja untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peranan Bank Indonesia dalam mitigasi dampak COVID-19 ini, kita perlu ketahui dulu latar belakang masalahnya, sehingga Bank Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Kalau istilah kerennya itu choosing a right weapon for a right monster. Jadi, yang pertama itu COVID-19 ini dianggap sebagai black swan oleh banyak orang. Black swan sendiri adalah kejadian yang nggak diduga oleh orang lain yang muncul, yang terjadi. Dan kejadian ini tentunya memicu kepanikan di pasar keuangan secara global ya. Sehingga terjadi namanya liquidity shortage baik dalam bentuk mata uang domestik maupun valuta asing. Nah, kebutuhan likuiditas yang meningkat ini disebabkan karena banyaknya pemilik dana yang ingin menarik dan mengkonversi dananya dalam bentuk cash gitu. Dan kalau kita lihat aset-aset kita juga banyak dipegang oleh orang asing gitu, sehingga bisa terjadi namanya peningkatan likuiditas valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat gitu. Jadi kalau berdasarkan prinsip supply dan demand, adanya kenaikan kebutuhan dari falas ini akan menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah, sehingga terjadi namanya depresiasi atau pelemahan yang cukup dalam gitu saat terjadi outflow dana gitu keluar. Nah, selain itu kalau kita melihat cadangan devisa Bank Indonesia pada Maret 2020 itu berkurang sebesar 9,4 miliar dolar Amerika gitu. Jadi cadangan devisa ini dipakai untuk melakukan intervensi dan juga stabilisasi nilai tukar rupiah agar nilai tukar rupiah itu juga tidak terlalu volatil gitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada sejumlah kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kita melihat seperti kerjasama repo line dengan The Fed senilai 60 miliar sebagai likuiditas cadangan, ataupun kerjasama internasional lainnya seperti local currency settlement dalam skema BSA maupun BCSA. BSA itu sendiri adalah bilateral swap agreement, dan BCSA itu adalah bilateral
currency swap agreement. Bedanya adalah penggunaan mata uang dolar dan mata uang lokal. Untuk ya tentunya tujuannya adalah untuk memperkuat jaring pengaman keuangan kita gitu. Nah, kalau kita melihat lihat potensi-potensi yang ada, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kita usulkan gitu. Nah, ada potensi kerjasama dengan bank sentral lainnya ya, masih terbuka. Jadi selain kerjasama tadi dengan The Fed, berupa swap line dengan The Fed, kita bisa memperluas sebenarnya inisiatif kerjasama ini dengan bank sentral lainnya, misalnya dengan European Central Bank atau Bank Sentral Eropa, atau bahkan dalam kondisi lebih serius, BI juga bisa melakukan namanya optimalisasi dari frekuensi jatuh tempo dari swap line tadi gitu, misalnya dari mingguan maupun ke harian gitu. Jadi sesuai kebutuhan likuiditas ataupun ya kondisi pasar gitu di sana. Jadi tentunya hal-hal ini bisa dilakukan untuk mengurangi ketegangan di pasar keuangan tadi. Jadi sehingga ketika ketegangan berkurang, sehingga impact ke sektor real juga akan berkurang gitu, terutama ke sektor kredit rumah tangga ataupun sektor bisnis gitu. Begitu Mbak Ana. Selain bilateral swap yang telah disebutkan Bang Iwan tadi, saya sekarang coba berbalik ke Pak Ivan. Pak Ivan, kerjasama dalam memperkuat financial safety net seperti apa yang berpotensi dapat membantu mitigasi dampak COVID-19 ini, Pak? Tanggapannya? Ya benar, salah satu yang bisa kita kembangkannya adalah LCS SCCD. LCS ini udah dikembangkan, aturannya sudah ada sejak 2017 melalui PBI nomor 19/11/PBI/2017. Nah, untuk yang sudah diimplementasi ini emang baru dengan Malaysia dan Thailand. Ini implementasinya sejak Januari 2018. Dengan Filipina, kita sudah penandatanganan letter of intent di April 2019, dan di akhir tahun lalu, 2019 itu kita juga sudah membentuk kerangka kerjasama dengan Jepang. Nah, saya ingin menambahkan sedikit mengenai LCS ACCD kita. Melihat dari data share transaksi, LCS ACCD kita masih belum efektif ya, karena memang utilitasnya masih cukup rendah di bawah 2%. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti rendahnya pemahaman pedagang, eksportir, importir, dan perbankan terhadap mekanisme LCS. Selain itu, dominasi penggunaan USD pada perdagangan internasional yang masih cukup tinggi, mengingat kestabilan mata uang USD terhadap mata uang lainnya yang cukup baik gitu. Nah, oleh karena itu, terdapat potensi yang besar sebenarnya untuk memperluas implementasi LCS ACCD ini. Tentunya dengan promosi dan edukasi untuk meningkatkan awareness dari eksportir dan importir tadi gitu. Kesadaran ini juga perlu ditingkatkan pada eksportir dan importir yang mengalami peningkatan transaksi perdagangan pada pandemi COVID-19 ini, dan bisa terus diteruskan pada sektor-sektor lainnya untuk masa yang akan datang. Begitu Mbak Ana. Melihat efektivitas LCS SCCD yang belum maksimal, adakah alternatif kerjasama internasional yang menurut Bang Kevin dapat ikut memitigasi dampak COVID-19 ini? Tentu saja ada Mbak Ana. Salah satu alternatif second line of defense yang dapat Indonesia gunakan adalah jaring pengaman keuangan kawasan. Selanjutnya akan kita sebut JPKK. Tergabungnya Indonesia dalam beberapa organisasi kawasan, misalnya Asian Plus 3, menyebabkan Indonesia mempunyai akses terhadap beberapa fasilitas. Chiang Mai Initiative Multilateralization atau CMIM adalah salah satu fasilitas yang Indonesia dapatkan. CMIM memberikan tambahan bantalan cadangan devisa Indonesia sebesar kurang lebih 17 miliar US dollar. Di sisi lain, anggota plus 3 dari Asian Plus 3, yaitu Korea, Tiongkok, dan Jepang, juga mempunyai kesepakatan bilateral swap arrangement atau BSA dengan total 28,75 miliar US dollar dengan Indonesia. Sehingga, total potensi cadangan devisa yang Indonesia dapatkan dari kedua fasilitas itu saja mencapai sekitar 45,75 miliar US dollar. Lalu, pertanyaan selanjutnya, mengapa cadangan devisa menjadi sangat penting? Jawabannya adalah dengan dangkalnya pasar falas Indonesia yang tercermin dari volume perdagangan falas yang hanya berkisar 6-7 miliar US dollar per hari, namun dana hot money yang tersimpan di dalam saham dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya mencapai 120 miliar US dollar,
Sehingga tambahan cadangan devisa tersebut dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan intervensi guna menahan pelemahan nilai rupiah saat diperlukan. Dengan keadaan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia, apakah Bank Indonesia tetap yakin dapat mempertahankan persepsi positif pasar? Saya minta tanggapannya dari Bapak Ivan. Ya, persepsi pelaku pasar ini sangat penting ya, karena persepsi ini sering banget dikaitkan dengan iklim investasi, seperti itu. Dan salah satu indikator dari persepsi positif adalah sovereign credit rating. Mudahnya ya, sovereign credit rating itu merefleksikan kemauan dan kemampuan suatu negara dalam membayar sovereign debt-nya mereka. Dan kami di Bank Indonesia itu tergabung dalam Investor Relation Unit atau IRU. Lalu apa kaitannya Pak Ivan antara Investor Relation Unit ini dengan persepsi positif? Kita memiliki 3 tugas ya. Yang pertama itu mengelola persepsi positif, kedua mengurangi asimetris informasi, dan yang ketiga ini adalah memperbaiki sovereign credit rating itu sendiri. Dan IRU ini emang sudah dibentuk dari tahun 2007, dan kalau dilihat secara data historis, itu terjadi penaikan dari sovereign credit rating kita. Ini saya baca aja, di sekitar tahun 2007 itu 3 credit rating agensi utama ya, itu ada S&P, Moody's, dan Fitch, itu masing-masing memberikan kita rating di BB-, BA3, dan BB. Dan sekarang nih S&P itu memberikan kita di BBB, naik ya. Tapi outlook-nya turun dari awal tahun ini, dari stabil menjadi negatif. Ini karena pengaruh dari COVID. Moody's update terakhir di Februari 2020 di BAA2 stabil outlook, dan Fitch di Januari 2020 di BBB stabil outlook. Kan dari tadi kita sudah banyak mendengar dari sisi Bank Sentral. Kalau dari Kemenq sendiri, upaya apa yang potensial dilakukan untuk memitigasi dampak COVID-19, khususnya mengenai pembiayaan defisit fiskal? Bapak Khairul? Mbak Ana, mohon maaf di tempat saya terjadi hujan, mungkin kualitas audio sedikit terganggu. Terima kasih pertanyaannya. Melihat iklim ketidakpastian global saat ini, yakni terjadi fluktuasi harga minyak dunia, fluktuasi harga komoditas, dan pendapatan sektor pariwisata, tentunya akan memberikan tekanan terhadap defisit fiskal Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana sumber pembiayaan tersebut? Kami berpandangan bahwa perlu dilakukan diversifikasi pembiayaan defisit fiskal Indonesia. Salah satunya yakni melalui penerbitan Sukuk Global Indonesia, SGI, atau Sukuk Negara Indonesia, SNI. Mengapa? Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa karena umumnya diterbitkan dalam denominasi US dollar dan memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri. Data menunjukkan atau data pendukung yakni pada tahun 2019 saat Indonesia menerbitkan suku global senilai 2 miliar US dollar pada Februari 2019 terjadi oversubscribe sebesar 3,8 kali. Hal ini berarti reputasi Indonesia sebagai issuer sukuk terpercaya. Kedua, yakni ada data dari lembaga rating Fitch 2020 menunjukkan Indonesia menempati posisi ketiga sebagai penerbit sukuk global dengan maturity lebih dari 18 bulan sebesar 14,3% dari total pasar sukuk global setelah Arab sebesar 38,5% dan Uni Emirat Arab sebesar 16,2%. Secara umum, kenapa kami menyarankan untuk penerbitan suku global ini? Karena ada 2 manfaat. Yang pertama, yakni menghindari crowding out effect. Seperti kita ketahui bahwa penerbitan obligasi atau sukuk dalam mata uang domestik akan meningkatkan suku bunga real, sehingga memberikan tekanan terhadap kualitas akuisisi fiskal. Yang kedua, yakni akan menambah atau memperbesar basis investor. Data menunjukkan
sukuk di Arab Saudi mencakup 55% dari total penerbitan surat utang. Dan di Malaysia, sukuk sendiri mempunyai pangsa yakni 60% dari total penerbitan surat utang. Masih berkaitan dengan pembiayaan defisit fiskal. Upaya apa saja yang telah dilakukan lembaga regional maupun multilateral untuk menangani dampak ekonomi COVID-19 ini, Bang Kevin? Oke Mbak Ana, lembaga regional maupun multilateral mempunyai peran penting dalam mendukung pembiayaan defisit fiskal. Kedua jenis lembaga tersebut, baik regional maupun multilateral, dapat mendukung adanya joint collective action untuk mengatasi dampak COVID-19. Joint collective action ini akan memungkinkan dapat terjadinya kerjasama dalam tataran global, namun tetap sesuai dengan kewenangan masing-masing negara. Dan sebenarnya, bukan hanya dalam kebijakan fiskal, kerjasama dapat dilakukan juga dalam aspek kesehatan, kebijakan moneter, dan juga keuangan. Secara konkret, lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, maupun ADB berperan aktif dalam hal pendanaan dengan cara memberikan pinjaman ke negara yang membutuhkan. Sementara, lembaga regional seperti Asian Plus 3 mempunyai program Asian COVID-19 Response Fund yang mengalokasikan 10% anggaran kerjasama organisasi guna mendukung penanganan COVID-19 melalui pembelian APD maupun kebutuhan lainnya. Bang Kevin, saya juga ingin menambahkan bahwa Menteri Keuangan di negara-negara ASEAN juga sudah bertemu untuk membahas ASEAN COVID-19 Response Fund. Oke, Pak Ivan, Pak Khairul, Bang Iwan, dan Bang Kevin, terima kasih telah bergabung. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan Mata Ana siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Virus corona menyebar tanpa akhir yang menentu. Pembuat kebijakan dituntut berlomba melawan waktu. Sebab ekonomi tidak melulu dapat diistirahatkan jika tidak ingin rupiah tenggelam dalam keterpurukan. Tak ada yang tahu pasti seberapa jauh perlu berkompromi, lantaran krisis ini bukan sebatas perihal ekonomi. Solusi lahir dari sinergi bank sentral dan seluruh institusi negeri, pun juga datang dari opsi kerjasama luar negeri. Saatnya ide-ide non-konvensional ditelurkan, namun baik buruknya tetap perlu dipertimbangkan. Kita perlu belajar dari yang telah menemukan kesuksesan, demi Indonesia yang kuat bertahan.